Rahasia sukses ternak hamster winter white. Ini khusus untuk winter white ya. Rahasia pertama, untuk winter white, varian yang paling bagus untuk ternak itu adalah varian Blue Argente. Jadi beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, saya akan bikin video ya tentang jenis-jenis varian hamster winter white beserta harganya. Nah, dari jenis-jenis varian winter white itu yang paling bagus untuk ternak tuh adalah jenis Blue Argente. Jadi kan jenisnya tuh ada Sapphire, ada Tiger, ada Pearl, ada Golden, lalu ada Blue Argente ya. Nah, di antara jenis-jenisnya itu yang paling bagus untuk ternak tuh adalah jenis Blue Argente. Definisi bagus ini maksudnya kalau dia beranak, menyusuinya bagus, mengurus anaknya bagus, itu untuk Blue Argente. Lalu yang kedua, rahasia sukses ternak hamster winter white itu kan yang paling mahal tuh ya dari semua varian tuh adalah jenis golden ya. Jadi yang kedua tuh adalah harus memahami persilangan jenis varian winter white untuk mendapatkan hasil ini ya, hasil yang kita harapkan. Tentunya kan kita berharap jenis anakannya yang paling mahal ya, yang mahal ya, yang banyak ya. Nah, tentang persilangannya sendiri, rahasianya itu adalah kalau yang golden itu ya, golden red eye GRE itu kan harganya mahal ya, bisa 2 kali lipat dari Sapphire, Blue Argente atau Tiger. Nah, itu persilangannya tuh golden red eye atau GRE itu GRE-nya harus yang jantan ya. Terus betinanya jangan GRE lagi. Kalau GRE sama GRE itu susah ya beranaknya ya. Jadi kalau pengen anakannya banyak GRE, banyak yang golden biar yang harganya paling mahal, nah itu caranya adalah jantannya yang GRE, lalu betinanya Blue Argente misalnya. Jadi kalau misalnya jantannya GRE, nanti itu anakannya akan banyak yang GRE ya, yang dominan. Bisa disilang antara GRE dengan Blue Argente ya, atau yang lain juga bisa. Yang jangan tuh adalah GRE dengan GRE ya, jantannya GRE, betinanya GRE. Terus yang kedua, yang mahal lainnya kan, yang harinya lebih mahal selain GRE itu kan adalah di bawahnya GRE adalah ini ya, Pearl ya. Nah, kalau Pearl itu disamain ya. Ingin misalnya anakannya banyak yang Pearl, ya jantan betinanya kalau ini Pearl samain ya, gak masalah kalau ini. Jadi kalau Pearl ya jantannya Pearl, betinanya Pearl, ini bagus. Nah, lalu untuk yang lainnya sih ya bebas ya. Kalau misalnya Argente sama Pearl, nanti anakannya gimana ya, biasanya ikut ayahnya yang dominan. Banyaknya nanti anaknya tuh banyakan kayak jantannya ya. Kalau Tiger misalnya kayak sama Sapphire ya, nanti biasanya anakannya tuh banyakannya ikut ayahnya ya, ikut bapaknya ya, bapaknya lebih dominan. Itu tentang rahasia sukses ternak hamster yang kedua, memahami persilangan antar varian untuk mendapatkan anakan yang kita inginkan. Lalu poin yang ketiga adalah pilih yang bulu bawahnya itu pendek ya. Jadi kan sirian tuh bawahnya tuh ya ada yang tebal lebat ya, bulunya tuh ada yang tipis halus. Nah, pilih untuk calon indukan tuh, untuk indukan tuh yang bulunya jangan yang bulu panjang ya, jangan yang tebal ya. Pilih bulunya yang halus. Nah, ini kalau misalnya bulunya yang tebal panjang itu biasanya lama ya beranaknya ya. Tapi kalau yang bulunya halus sedikit, nah itu biasanya cepat ya beranaknya. Jadi pilihlah bulu hamster yang halus ya, jangan yang lebat ya, untuk
calon indukannya. Itu yang ketiga. Lalu untuk yang keempat, kawinkan hamster winter white ini saat berumur 4 bulan. Jadi kalau ingin ternak hamster tuh yang bagus tuh dipisah ya, itu tuh misalnya kan dia dipisah ya dari indukannya sekitar sebulanan. Nah udah sebulanan disatuin tuh semua. Lalu udah kira-kira sebulan setengah apa 2 bulan tuh dipisah ya antara jantan-jantan, betina-betina. Nah lalu umur 4 bulan itu baru kita jodohkan ya, satu jantan satu betina dalam satu kandang. Nah kalau misalnya baru dijodohkannya umur 4 bulan, itu biasanya awet karena usianya juga udah matang, dua-duanya udah birahi. Tidak terlalu muda ya perkawinannya. Kalau terlalu muda kan rawan mati ya. Nah kebanyakan sih di peternakan juga ya, kebanyakan itu kan umur sebulan setengah atau 2 bulan ya disatuin aja satu kandang, satu pasang jantan betina. Nah ini sebenarnya kurang bagus ya. Jadi bisa saja umurnya baru 3 bulan lebih itu sudah kawin ya. Jadi terlalu muda nanti itu melahirkannya. Ini kurang bagus juga ya buat kesehatannya, dan rawan mati juga kalau misalnya melahirkan terlalu muda. Yang bagus tuh dipisah dulu jantan-jantan, betina-betina. Nah nanti di dalam satu kandang tuh ya, satu jantan satu betina tuh kalau sudah umur 4 bulan. Itu ya, itu yang keempat ya. Yang pertama kan tadi varian terbaik adalah varian Blue Argente, yang paling mudah beranak, paling bagus mengurus anaknya, paling mudah paling bagus menyusuinya ya itu ya. Lalu yang kedua itu adalah memahami ya persilangan tiap varian hamster untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan ya, yang harganya paling mahal ya misalnya ya. Lalu yang ketiganya barusan adalah pilih yang bulunya halus ya, jangan yang lebat ya, yang pendek. Lalu yang keempat tadi kawinkan saat usianya 4 bulan. Lalu yang kelimanya adalah makanan ya. Jadi hamster winter white itu makanan dominannya adalah biji-bijian. Dan misalnya kalau makanannya kurang bagus, itu kalau saat punya anak menyusui itu suka kecil ya, suka kurus yang betinanya. Jadi makannya itu harus bagus. Kacang hijau, pur ya, pur bisa 511, 551. Terus wortel juga boleh. Dan boleh juga ini ya dikasih biji-bijian itu ya, yang millet, baik millet putih ataupun millet merah ya. Di tukang burung itu biasanya makanan burung lapet, makanan kenari yang gitu-gitu ya. Harganya sekilonya 12.000 kalau nggak salah. Jadi makanannya harus bagus ya kalau untuk winter white, apalagi yang sedang produksi ya. Dan karakternya kalau betinanya itu kan galak ya. Kalau lagi melahirkan, lagi punya anak tuh rata-rata ya, walaupun tidak semua, itu galak ya. Winter white kan terkenal jinak ya, tapi kalau lagi melahirkan biasanya betinanya tuh galak. Nah itu yang kelima ya. Lalu yang keenam, kalau ingin sukses dalam ternak hamster winter white, kita harus tahu ya, itu apa tuh siklus melahirkannya berapa kali tuh yang produktif tuh. Jadi siklus pembibitannya harus jalan dengan baik ya, jangan sampai terus saja kita pelihara ya, padahal misalnya sudah tidak produksi atau produksinya misalnya cuma satu, atau misalnya jarak satu kali produksi ke produksi yang lainnya itu sudah lama ya, karena misalnya sudah tua ya. Tipe ternakan seria beda-beda ya, ada yang 5 kali dijadikan upkir, ada yang 7 kali baru dijadikan upkiran. Terus ada juga yang berdasarkan jumlah anak. Kalau anaknya sudah 2 ekor itu dianggap sudah jelek ya. Kalau anaknya sudah 2 misalnya, oh itu berarti diindikasikan sudah turun performanya ya, sudah dijadikan upkiran ya. Jadi harus paham dulu berapa kali nih masa-masa produktif hamster melahirkan tuh ya, dan beda-beda.
ada perbedaan ya di peternakan tuh, tidak sama untuk menentukan kapan indukan hamster masuk apkiran ya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ini adalah tempatkan hamster di tempat yang aman dan nyaman. Nah, kalau aman tuh kan itu ya, bebas dari hama ya terutama ya, bebas dari tikus, bebas dari kucing ya. Jangan sampai si hamsternya merasa terancam ya. Terus kalau nyaman tuh ya nyaman ya, misalnya tidak terlalu berisik mungkin ya, tidak terlalu bising, atau tidak sering dilihat, tidak sering dimainin. Jadi nyaman ya buat dia ya, sehingga tidak stres. Nah, itu saja 7 rahasia sukses ternak hamster winter white. Mudah-mudahan bermanfaat.